Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial, salam jaringan pertanian nasional. Ya, untuk teman-teman di sini saya akan berbagi informasi mengenai cara kita memilih benih biji sayuran yang akan kita tanam. Atau sebelum kita tanam, kita harus pilih benih yang bagus. Seperti apa sih benih yang bagus itu? Di sini saya ada contoh, ini kacang kedelai. Kemarin saya habis nanam kedelai, ini saya mau nanam lagi. Ini saya sortir ya, saya pilihin untuk kriteria sebelum kita tanam benih ini, itu harus kita sortir atau kita pilih itu. Pilih benih yang bagus atau benih yang bulat, yang sama rata. Maksudnya sama rata itu kadang kan ada yang gepeng, ada yang benjol, ini benjol, ada yang kecil, ini benjol ini ya teman. Itu kalau bisa jangan kita pakai. Ini jangan kita pakai. Ya, kita sortir, pilih yang sama besar, jangan ada grumpel ataupun cuil dikit gitu, jangan kita pakai. Kita pilih. Untuk bertujuan untuk apa? Kok kita harus memilih, kita sortir dulu atau memilih benih ini? Kita langsung tanam aja gitu. Jangan, kalau bisa. Tetap kalau menurut saya wajib kita harus sortir, kita pilih. Karena apa? Yang pertama, untuk mengurangi gagal tumbuh waktu kita tanam benih ini gitu. Jadi akhirnya tidak efisien waktu kita. Jadi ketika kita tanam, kita nggak pilih benih yang bagus, yang menurut kita bagus sama besar, itu ketika kita tanam ya, karena saya udah pernah mengalami, itu banyak yang tidak tumbuh seperti itu. Akhirnya nyulam kembali, kita tajuk kembali, kita tanami kembali. Akhirnya kan menguras waktu dan tenaga kita, yang pertama. Yang kedua, efisiensi tanaman kita itu kan akhirnya tumbuhnya juga berbeda. Jadi itu akhirnya kendala ya, bukan kendala ya, itu akibat kita tidak mau mensortir atau memilih benih sebelum kita tanam. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita pilih benih yang bagus, bulat. Jangan pilih yang pecah jadi dua. Ini nggak bakalan tumbuh, ini pecah jadi dua, yang hitam atau kecil. Nah, itu jangan kita pakai. Yang kita pakai yang bagus, yang bulat, sama rata, sama besar ya. Menurut saya itu lebih efisien, lebih hampir 99% tumbuh menurut saya gitu. Nah, kita pilih, kita sortir. Jadi ketika kita sudah sortir seperti ini yang jelek-jelek ya, yang pecah-pecah, yang gerumpil, yang kecil, ini udah kita sortir. Jadi ketika kita sudah sortir, ini benih yang bagus, kita tanam benih ini udah nggak ngelihat lagi atau milih lagi, kita ambil langsung tanam. Tapi ketika kita nggak sortir, kita nggak tahu benih yang kita ambil ini, ibaratnya satu lubang tajuk itu kita kasih dua, kita ambil dua, kita nggak tahu yang satu kita ambil itu yang gerumpil ataupun yang pecah. Akhirnya kita tunggu nggak hidup kan gitu. Nah, itu kan akan menjadi tidak efektif ya. Jadi dua pekerjaan akhirnya, nanti kita nyulami kembali. Nah, di situ manfaat kita
memilih atau sortir benih yang akan kita tanam nantinya gitu. Untuk untuk tanaman yang lain atau benih-benih yang lain juga seperti itu ya teman-teman. Kita harus sortir jagung, kacang juga seperti itu. Kita harus pilih yang utuh sama besar sama rata. Karena kalau nggak kita pilih ya seperti itu, akan kejadian banyak yang tidak tumbuh gitu. Kita juga harus perhatikan ya teman-teman. Kita jangan terlena. Kalau saya bilang benih yang kelihatan bagus ya seperti ini terkadang juga nggak akan tumbuh semua gitu. Jadi gini, memilih benih yang bagus menurut saya, kadang ada kelihatan bagus seperti ini, itu kadang ada yang kita pencet pencet itu kopong jeruk nih, kopong bahasanya apa, gabuk lah, tapi dilihat dari luar itu bagus, kalis apa meling gitu, seperti yang lain, seperti yang lainnya gitu kan, rata bagus, tapi kita pencet itu empuk ataupun dia itu kopong jeruknya. Mungkin itu waktu dulu bibit muda yang dikupas dikeringkan kan seperti itu. Kalau ini kan saya beli di pasar karena untuk tanaman pribadi, untuk tanam kita konsumsi pribadi ya ini jagung pun saya juga seperti itu. Ini semuanya sama ya teman-teman, walaupun kita mau beli kamplean pabrikan itu kita harus cek juga masa pembuatan, masa kadaluarsa itu juga kita harus cek. Banyak juga yang terjadi ketika kita beli kamplean seperti itu ataupun kiloan seperti ini, banyak yang terjadi kok enggak tumbuh buat tanam gitu. Jadi pokoknya jangan terlena sama tampilan ya, ini kita harus cek bagus atau enggak, kualitas ini bagus atau enggak, dari bentuk, segi warna, segi kerasnya kita harus cek. Kadang ada yang bagus tapi dia empuk, nah itu kalau menurut saya itu bibit muda kering sama warnanya, akhirnya pasti positif, bibit itu enggak bakalan tumbuh ketika kita tanam. Nah itu tips dan trik dari saya itu. Jadi kita harus sortir, kita pilih, kita lihat. Banyak kerasa kalau ini mungkin bibit muda atau jelek kan kelihatan gitu, dari segi bentuk dan warnanya kan kelihatan. Atau bibit lama juga bisa gabuk ataupun empuk, udah lembek, luarnya bagus, cangkangnya bagus, tapi dalamnya itu udah gabuk, udah kopong seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus wajib menurut saya untuk pemilihan benih atau sortir benih sebelum kita tanam ke tanah, kita tabur ke lubang tajuk tersebut gitu. Jadi untuk efisiensi saat kita bekerja, pastikan nek kaya petani milenial ini kepengen keendang tandur, keendang tukul, setelah ditandur ora tukul kabeh, gor separuh. Nah itu kenapa? Yang pertama menurut saya pemilihan benih ini paling utama, sortir benih ini paling utama. Kita harus pilih benih yang bagus, yang sama bulat, yang sama besar ya, agar pertumbuhannya itu sama bagus gitu. Jadi sama aja seperti pengolahan tanah. Ketika kita nggak pengolahan tanah ya, kita pasti pertumbuhannya jelek. Bibit pun seperti itu, bibit kecil, bibit muda, bibit tua pun juga itu berpengaruh. Ada perbedaan tumbuh di situ. Jadi untuk pemilihan bibit pun kita harus cari yang bagus ya teman-teman. Gitu. Saya juga pernah beli kamplean itu ada nanam nggak tumbuh, itu juga banyak. Makanya dari situ kita harus selektif atau pintar-pintar memilih benih, melihat benih gitu. Jangan dilihat dari tampilannya aja bagus, meling-meling kan gitu, tapi ternyata dalamnya kopong ataupun itu bibit muda ya, walaupun kita nggak tahu ya, tapi setidaknya kita paham lah gitu. Jadi men ora kesuh jarene ngono kuwi, wis nandur oke ora tukul, nah kan gitu, ada yang kesuh katanya ya. Intinya maka dari itu
kita harus pintar memilih atau sortir benih seperti ini. Sebelum ditanam kita sortir yang sama besar gitu. Jadi biar hasilnya maksimal, biar tanaman kita itu tumbuh bareng atau tumbuh rata, tumbuh bersama gitu. Untuk apa? Biar nggak godang-godang, ada yang tumbuh ada yang enggak. Ya mungkin positif, ada yang nggak tumbuh tapi nggak banyak. Ketika udah kita sortir kayak gini, ibaratnya apa positif 100% tumbuh semua? Ya tidak, tetap ada yang tidak tumbuh, tapi tidak semuanya, mungkin cuma beberapa. Jadi mengurangi, walaupun daripada kita tidak menyortir dan banyak yang tidak tumbuh itu kan lebih kesuh meneh kan jarene ngono ya. Ya mungkin itu buat teman-teman tips dan trik cara kita memilih atau beli benih di toko, mau kiloan atau kamplean itu sama. Kita juga harus lihat ya kualitas, masa pembuatan atau masa expirednya juga kita harus dilihat. Jangan asal beli benih gitu. Mungkin itu saja tips dan trik informasi dari saya. Sama-sama belajar, sama-sama membangun negeri. Semoga pertanian Indonesia semakin maju dan para petani semakin sukses jaya, hasil taninya melimpah dan maksimal. Sukses, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.